Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Maksud hati sombongkan AHY, apa daya jadi makan hati. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Kelakuan kader dan politisi Partai Demokrat memang kadang koplak, kadang lucu, dan kadang memprihatinkan. Mereka berupaya keras untuk mendongkrak citra partai dan SBY atau AHY. Padahal itu sih kalau dilakukan di media sosial, sama saja dengan ngebazar. Sama dengan apa yang selama ini mereka tuduhkan pada para pendukung pemerintahan yang sah, para pendukung Presiden Jokowi. Bahkan Partai Demokrat menyatakan perang dengan para buzzer. Padahal seperti yang sudah bocor di media sosial, banyak beredar screenshot yang memperlihatkan grup buzzer yang diduga menaikkan tagar di Twitter untuk mengangkat citra Partai Demokrat. Seperti contoh di bawah ini, setiap orang memiliki akun medsos sebanyak 15 hingga 20 akun. Nah, kalau bukan buzzer, apa dong namanya? Sekali lagi, ini statusnya diduga ya, namun tidak dibantah oleh Partai Demokrat. Namun seperti yang sering saya katakan sebelumnya, jadi buzzer buat Partai Demokrat maupun SBY atau AHY itu sulit ketimbang jadi buzzernya Presiden Jokowi. Kalau jadi buzzernya Presiden Jokowi, begitu banyak prestasi dan hasil kerja yang bisa dikemukakan. Dan itu semua kenyataan, bukan sekedar isapan jempol atau polesan lipstik. Barusan tadi pagi saya menulis soal resminya blok rokan diambil alih oleh Pertamina. Sebuah kebijakan dan keputusan yang butuh kerja keras, namun tidak mustahil. Bisa kok dicapai di era Presiden Jokowi. Termasuk prestasi fenomenal Presiden Jokowi yang berhasil mengakuisisi saham Freeport, prestasi yang akan dikenang selamanya. Belum lagi hasil kerja lainnya, seperti BBM satu harga yang menyamakan harga BBM hingga ke pelosok terdalam dan terjauh di Indonesia. Kalau Presiden Jokowi bisa, mengapa selama 10 tahun SBY berkuasa tidak bisa? Sementara kalau jadi buzzernya Demokrat atau SBY atau AHY, apa prestasi yang mau diangkat? Hanya bisa mengangkat tagar, contohnya seperti yang di atas itu. Tagar Demokrat semakin solid, tanpa bisa mengangkat prestasinya. Mau angkat hambalang? Akhirnya seperti halnya para buzzer itu, para kader atau politisi Demokrat hanya bisa mencari-cari celah. Apapun disambar, termasuk hasil survei, walaupun gak bagus-bagus amat. Yang penting ada dan terlihat bagus. Inilah yang dilakukan oleh seorang pendukung Partai Demokrat di sebuah aplikasi buat baca berita. Babe, dengan nama akun Partai Demokrat, dia mengunggah hasil survei dari Indo Strategik. Hasil survei itu dibuat lagi jadi sebuah grafik oleh Partai Demokrat seperti di bawah ini. Memang hasil survei itu benar ada sebagai bagian dari rangkaian hasil survei Indo Strategik. Namun, itu hanya terbatas di antara tokoh-tokoh yang jadi ketua umum partai politik. Makanya, di sana tidak ada nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Risma, ataupun Ridwan Kamil. Sementara hasil survei Capres yang diunggulkan secara keseluruhan menempatkan Prabowo di urutan pertama dengan perolehan 17,5%, lalu Anies 17%, dan Ganjar Pranowo 8,1%, sedangkan nama AHY adanya di urutan 6. Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 15,4%. Artinya, hasil survei ini tidak bisa juga jadi pegangan absolut. Hasil survei lengkapnya bisa dilihat di website Indo Strategik. Hasil survei yang diposting akun Partai Demokrat di aplikasi Babe disertai dengan puja-puji terhadap AHY. Sepertinya cara postingan di aplikasi ini seperti di Facebook. Jadi postingan itu kemudian bisa dikomentari oleh akun-akun lain. Yang menarik tentu saja komentar akun-akun lain terhadap postingan tersebut. Kita bisa membaca komentar itu tanpa harus menginstal aplikasi. Ada puluhan komentar di sana. Mungkin juga ratusan ya, dan hampir 99% bukannya memuji AHY ataupun mendukung Partai Demokrat, melainkan malah menghujat dan juga mencemooh hasil survei itu. Antara lain, saya kutip sebagian kecil di bawah ini dengan nama akun dilanjutkan dengan komentarnya. User 306444006901 tanggung amat, nomor 1 juga nggak apa-apa. Dilanjutkan oleh akun lain dengan nama derajat888, Demokrat beriklan terus di Babe sebelum musnah di 2024. Dilanjutkan oleh akun lain dengan nama Ilham. Mangkrak, sudah pasti saya tidak akan memilihnya, baik di kabupaten, provinsi, apalagi capres. Dilanjutkan oleh akun lain dengan nama user 60416182066766. Ogah, jalankan sana.
dijamin nyungsep. Dilanjutkan oleh Ernest Tandungan, tapi bohong, kena prank semua. Dan yang terakhir dengan akun David Culay, yang lainnya hitam putih, dia doang yang berwarna. Cuy! Dan banyak lagi, saya yakin komentar para akun itu bikin hati yang memposting. Sudah capek-capek dibikin grafik yang elok dan cantik, malah kena cemoohan. Bener kan? Jadi buzzernya Demokrat itu sulit pakai banget. Maksud hati mau mendulang puja-puji, akhirnya malah makan hati. Selalu dari kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jejak digital kelakuan SBY, besan dan mantunya, prihatin. Ditulis oleh Navi Siwar di siwar.com. Coba sebutkan 2 kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY, proyek mangkrak, Candi Hambalang, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY. Yang sungguh menggelikan pada tahun 2016, SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak, bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh, proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi gak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara korupsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus turun di setiap pilpres yang diadakan. Jika pada tahun 2004, saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan juga PPP. Pada tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi, pada tahun 2014 suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam persentase, suara Partai Demokrat terus menurun setiap pilpres dari 12.729.913 suara atau sekitar 10,9% pada tahun 2014 menjadi hanya 10.876.507 suara atau sekitar 7,77% pada tahun 2019 kemarin. Padahal saat Pilpres 2019 kemarin, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2019. Jadi, masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoax, terbukti menyebarkan berita hoax tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti, meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Inilah sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak Hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu boleh termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 34 proyek listrik mangkrak di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahan SBY setelah SBY lengser. Itulah fakta sebagian kecil warisan proyek mangkrak di bawah kepemimpinan SBY selama ini. Belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya, Presiden Jokowi malah dapat warisan utang.
Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radikalisme saat ini. Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya radikalisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja. Jelas Komarudin. Partai PKS malah dimasukkan dan diberikan beberapa jatah posisi menteri dalam pemerintahan SBY. Menteri Dalam Negeri di masa SBY pernah meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan FPI. Kita juga masih ingat bagaimana HTI bisa melakukan Muktamar Khilafah 2013 di Stadium Gelora Bung Karno. Masa pemerintahan SBY dan malah disiarkan oleh TVRI yang merupakan TV milik pemerintah. Miris bukan? Dan akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, PKS tidak masuk dalam pemerintahan. FPI dan HTI akhirnya dibubarkan. Kasus di atas belum termasuk kasus skandal Petral di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun rupiah selama 3 tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company untuk meraih keuntungan lebih banyak. Kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus Petral? Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa Petral yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan akhirnya setelah Petral dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Setelah sekian tahun beroperasi di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya Presiden Jokowi yang berani membubarkan Petral sehingga Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak uang Pertamina yang habis selama ini sejak ada Petral di masa pemerintahan sebelum Jokowi? Itulah sebagian kecil kelakuan minus pemerintahan SBY. Lalu, bagaimana dengan kelakuan besan SBY? Ada yang ingat jika besan SBY yang bernama Aulia Pohan yang pernah divonis bersalah terkait korupsi? Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY tersebut divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2009 lalu. Meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan, ada sebagian orang mengatakan jika Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Edi O.S. Harij secara tegas mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrek, Aulia jelas-jelas telah dinyatakan bersalah oleh hukum di negara ini. Itu jelas koruptor, sudah ada vonisnya, kata Edi. Lalu bagaimana dengan kelakuan minus menantu SBY bernama Andisa Pohan? Semalam penulis menemukan cuitan aneh Andisa Pohan, tetapi saat ini cuitan tersebut sudah hilang. Tanya kenapa? Meskipun sudah hilang, tetapi penulis sempat menyimpan screenshot cuitan tersebut pagi dini hari tadi. Cuitan Andisa Pohan yang hilang itu juga masih bisa dicari di kolom pencarian Google. Pasti banyak yang tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan cuitan Andisa Pohan tersebut. Sejak kapan Quran Surat Al-Baqarah punya 291 ayat? WKWK. Lagi pula, cuitan Andisa Pohan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, bukan 217, apalagi 291. Jadi silakan rakyat menilai sendiri kelakuan minus SBY, besan, dan menantunya tersebut. Wassalam, Nafis